Nah, jadi bukan kita mengatakan tidak ada lebaran anak yatim itu berdasarkan hawa nafsu, justru berdasarkan dalil. Ya, mana dalilnya? Dalilnya bahwa lebaran anak yatim itu bertentangan dengan dalil. Itu pertama. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah bahwa bukankah lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu sudah cukup? Cukup nggak? Rasulullah SAW tanyakan itu kepada umat manusia, kepada para sahabatnya, cukup. Cuma 2 lebaran saja, Idul Fitri, Idul Adha. Ditambahkannya ada lebaran anak yatim, itu apa dasarnya? Ya, ibadah itu harus pakai dalil. Oh, ya. Halo, masih terdengar suara saya? Terdengar Pak Ustadz. Baik. Jadi pertama ya, dasarnya kaidahnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Illa ma dalla dalilu ala khilafi. Ya. Kecuali ibadah yang ada dalilnya. Ya, kecuali ibadah yang ada dalil menunjukkan bahwa itu tidak haram. Jadi untuk menerapkan atau untuk melakukan ibadah harus ada dalil. Tidak ada dalil tidak boleh. Satu ya. Terus yang kedua, tidak boleh mengkiaskan, tidak boleh ibadah itu berdasarkan kias. Ya, tidak boleh. Tuh, maka disebutnya la qiyasa fil ibadah. Itu kaidah itu. Tidak ada kias dalam ibadah. Sekarang ya dia mengkiaskan lebaran anak yatim dengan Lailatul Qadar. Beda, Lailatul Qadar ada dalilnya. Dalilnya dari Allah, banyak dalilnya. Lebaran anak yatim tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Jadi kembali ke kaidah ya, bahwa pada dasarnya hukum asalnya ibadah itu diharamkan kecuali ada dalil. Dan itu bertentangan dengan dalil. Dalilnya sudah ada, itu masuk lagi di kaidah la qiyasa fi ma'ridin nas. Ya, tidak boleh atau tidak ada qiyas yang boleh bertentangan dengan nas. Mana nasnya? Nasnya lebaran itu cuma Idul Fitri, Idul Adha. Terus nanti dibikin lebaran misalnya kaum jompo, boleh nggak? Lebaran kaum fakir, boleh nggak dibikin kayak gitu? Ya, kita kasih tahu itu lebaran anak yatim itu ajaran Syiah itu. Ya, Rasul SAW perintahkan tanggal 10 Muharram itu untuk berpuasa. Dia untuk lebaran. Teman-teman nggak percaya. Ya, jadi kan bertentangan. Ya, jadi kan bertentangan. Rasul SAW katakan itu untuk puasa 10 Muharram. Ya, puasanya, pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Tiba-tiba ini si orang ya mengatakan bukan untuk puasa, ini untuk lebaran anak yatim. Ya boleh begitu tuh. Ya kita sudah kasih tahu itu ajaran Syiah. Ya. Jadi bukan kita yang berdasarkan hawa nafsu, mereka yang melakukan praktek ibadah tanpa dalil. Ya. Yang ternyata bertentangan dengan dalil. Tanpa dalil ternyata bertentangan dengan dalil. Ya. Dan ternyata itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Bukan kita tidak ingin berbagi atau menyantuni anak yatim, bukan. Ya. Ya. Kita tidak suka dengan itu karena bertentangan dengan ajaran Rasul SAW. Ya, itu sih. Ya, Bu Rida. Pak Ustadz, ada lagi nih satu pertanyaan Bapak. Betulkah imam perempuan tidak boleh ada di depan, maksudnya sendirian di depan, tapi hanya sedikit saja di depan, hampir sejajar dengan makmum perempuan? Ya, betul. Boleh? Betul? Betul. Oh. Jadi bukan di sini terus makmumnya di belakang begitu, enggak. Begitu aja.
Kalau misalkan seperti kan ininya kecil nih Pak Ustadz, apa musolanya. Nah kalau misalkan ini ada sub di depan, tetap nggak boleh ya Pak Ustadz. Harusnya satu, Nah, berarti sejajar, dibuat sejajar. dua jajar aja ya, dua, Ya, dua sejajar sub ya. gitu ya. Hmm. Oh, saya kira boleh Pak Ustadz. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz Itu namanya mengenai itu sunahnya ya, sunahnya bukan tidak boleh. Kalau terjadi oh begitu itu tetap sholatnya sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Ya, maksudnya oh sholatnya tetap sah. sahih. Ya. Karena sempit gitu, jadi kan si Iya, perempuannya maju sendiri gitu. iya. Pokoknya kalau karena darurat apa saja boleh. Darurat. Oh ya. Tapi jangan yang tidak darurat dianggap darurat. Baik, silakan. Ada lagi? Pak Ustadz, mengenai yang surat Al-An'am ayat 125 itu, bisa nggak Pak Ustadz? Kan itu apa? Diibaratkan orang yang tidak mau memeluk Islam itu diibaratkan dengan apa? Menaiki tangga gitu ya Pak Ustadz. Surat Al-An'am 125. Apakah kita bisa apa menyamakan bahwa apabila kita tidak mau menuntut ilmu untuk mempelajari agama Islam itu dikatakan seperti surat Al-An'am ayat 125. Saya pertanyaan kayak gini nih ya. Pertanyaan kayak gini pasti panjang jawabannya. Satu ya. Terus yang kedua, saya maunya ayatnya dibaca. Ayat sekian kan saya nggak hafal. Ya, bunyinya apa? 165, 125, 135. 125 Pak Ustaz. Ya, Surat Al-An'am. Saya bacakan ya Pak Ustaz. coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melampangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, kalau Bu Rida kan pertanyaannya, bolehkah ayat ini untuk berdalil ini kan? Ya, betul. Ya, tuh. Ya, jadi Bu Rida pertanyaan kayak kalau mau bertanya seperti ini baca dulu tafsirnya baru tanya. Tafsirnya udah dibaca belum? Pak Ustadz. Tuh. Jadi dibaca dulu tafsirnya, minimal tafsir Ibnu Katsir ya. Tuh, ya dibaca dulu tafsirnya baru ditanyakan. Boleh nggak yang ini dimasukkan ke ayat ini? Gitu. Ya, baca dulu tafsirnya. Kenapa? Karena itu banyak apa namanya untuk tafsir Al-Quran itu ada ilmunya sendiri, ada pirantinya sendiri. Tidak cukup dengan baca terjemahan. Ya, tidak cukup dengan baca terjemahan. Begitu ya. Tidak cukup dengan baca terjemahan. Karena ini apa namanya berkenaan dengan orang yang Allah kasih hidayah ya. Jadi Allah katakan orang yang kalau Allah menghendaki dia kasih hidayah, hatinya akan dilapangkan. Ya, dia dilapangkan untuk mudah menerima kebenaran, menerima Islam. Tapi kalau yang Allah mau kasih yang buruk, orang ini tidak Allah kehendaki kebaikannya, maka orang ini untuk menerima Islam itu seperti naik ke langit. Tahu kan naik ke langit, terengah-engah naik ke atas. Semakin tinggi, semakin tidak bisa bernafas. Ya, berat menerima Islam. Ya, apakah itu berlaku untuk hal-hal yang ya, berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu misalnya? Ya bisa aja berlaku. Ya bisa aja berlaku. Berat rasanya mau menuntut ilmu Islam. Ya bisa saja berlaku. Kan di dalam ilmu kan ada petunjuk ya Pak Ustadz. Ya. Meskipun itu
sama seperti begini ya. Yuk kita pada sholat berjamaah, aduh berat sekali. Ya. Berat sekali. Itu alamat ya. Alamat. Ayo kita pada sholat subuh, wah pada meninggalkan sholat subuh. Banyak kan orang yang rumahnya anak-anaknya tidak mau sholat subuh, atau suaminya tidak mau sholat subuh. Ada saja nih yang tidak sholatnya bolong-bolong dalam satu rumah. Ya itu celaka itu. Ya berat sekali. Suruh pakai jilbab saja berat sekali. Suruh nutup aurat saja berat sekali. Ya. Ya itu ya Pak Ustadz, harus baca dulu tafsirnya. Baca dulu tafsirnya. Syukran Pak Ustadz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ustadz ada di chat. Ada di chat Ustadz. Dari Pak Toto, dari YouTube ini. Mainan edukasi. Setelah berjima, setelah itu tidak langsung mandi. Apakah diperbolehkan? Iya boleh. Ya, ntar mandinya kalau mau sholat, ya boleh aja. Habis jima terus berangkat ke kantor boleh. Oh. Ya begitu mau sholat duhur mandi dulu. Ya di kantor. Di kantor. Ya, jangan di kamar kantor nanti becek. Enggak langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tar dulu nih, waalaikumsalam. Kalau bergaul hari Jumat, pahala istri seperti dosa berzina. Kalau pahala suami sama aja. Suami istri itu. Jadi ya hari Jumat. Bukan hari Jumat saja bahkan, kapan saja. Payam toh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu sama aja. Ya, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bergaul suami istri itu pahalanya besar. Ada yang mengatakan ya Rasulullah bagaimana? Itu kan nikmat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bukankah kalau seseorang berzina dosanya besar? Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan besaran pahala berjima itu sebanding dengan besarnya dosa kalau dia berzina, gitu Pak Yanto. Tidak terkait dengan hari apa aja, atau malam apa saja. Ya. Malam Jumat sunnah Rasul itu emang ada gitu. Hari Jumat. Iya. Ya berarti malam Jumat tidak hari Jumat berarti. Ya, malam kalau Jumat. misalnya harinya nggak bisa ya malamnya. Ya, kapan aja. Tapi Ya kalau... Ustaz, laksanakan. Yang topnya sih malam Jumat. Hari, itu kan bukan malamnya, hari pagi. Sebentar. Ya. Yang bertanya sebentar, Ustaz masih belum selesai. Paginya bukan harinya. sama dengan ini yang dicerita Ustaz. Bu Arni sebentar, Bu Arni, jangan disalah dulu. Silakan, Bu Arni. Enggak nyambung dengan yang Ustaz bicarakan. Tadi kan ada siapa bertanya tadi, boleh nggak kita tidak mandi dulu? Itu kan hadas besar Pak Ustaz. Itu hadas besar itu kan sebaiknya kita setelah berjimat itu seharusnya kan kita bersuci. Sedang kita tidak berjimat aja dianjurkan kita dalam keadaan bersuci atau berwudu manapun kita pergi. Itu boleh kita berjalan. Kalau tak dulu waktu saya dengar waktu dulu nggak boleh katanya kita kalau sudah berjimat tuh katanya menyumpah bumi diinjak kalau orang bilang gitu. Makanya orang yang sudah berjimat tuh langsung mandi seharusnya sebaiknya gitu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjimat tidak langsung mandi ya. Ya, terkadang tidur dulu. Tahu kan laki-laki kalau habis berjimat itu, waduh, 10 kali lipat rasanya dibanding orang yang fly. Ya. Jadi maunya tidur dulu. Nah maksud saya jangan pergi, masa ke kantor dulu apa gitu maksud saya nggak begitu. Kalau itu mah iya boleh lah gitu. Maksudnya ya, boleh ke kantor. Itu kan artinya kan sama saja tidak langsung mandi. Justru kalau langsung mandi bagi laki-laki itu masalah.
Ya. Ya boleh lah, santai-santai dulu boleh lah, mungkin boleh gitu. Tapi sebelum kita pergi dari rumah kan harusnya kita bersih-bersih dulu lah Ustadz. Kerja Dengarkan geli dulu, gitu kalau dengarkan pergi dulu kotorannya. abang nih bicara, pengetahuannya lebih banyak daripada Uti. Mana yang lebih tua, adek sama abang? Ya, tapi abang kan ilmunya lebih banyak. Dengerin ya. Aduh nih, Bun ini jangan di-share nih. Tuh nih payah nih. Jadi tidak harus langsung mandi. Ya. Mana dalilnya? Abu Hurairah begitu lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung lari gitu. Terus beberapa saat setelah itu ketemu, kenapa kamu langsung lari? Tadi saya dalam keadaan tidak suci gitu. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Ya. Subhanallah, orang beriman itu tidak najis. Ya. Jadi kamu ngobrol-ngobrol aja. Satu ya, terus hadis Ali mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqri'una Qur'ana ma lam yakun junuban. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada kita selagi tidak junub. Artinya apa? Kalau sedang junub tidak membacakan Al-Quran, ngobrol-ngobrol aja. Ya, kapan diwajibkan mandi? Kalau mau sholat, kalau mau baca Quran. Ya, orang ke kantor nggak baca Quran, nggak sholat, ya udah nggak usah mandi. Tapi begitu mau sholat harus mandi. Ya, satu. Kan dalilnya sudah saya kasih 2 kan? Bahkan 3 saya kasih dalil. Terus memang ada hadis mengatakan makruh hukumnya, atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang habis jima langsung minum. Jadi bagaimana itu? Berwudu dulu baru minum. Ya, tapi hadisnya tidak sah itu, dhaif hadisnya. Ya. Begitu kalau menurut Abang. Ya. Ini yang kan menurut Bu hawa nafsu. Susi dulu, Bu Rina udah banyak bertangan. Bu Susi dulu, Bu Susi. Iya kan tadi nyambung soalnya Bu Nini. Nggak apa-apa. Bu Susi dulu, ya. Nanti gampang nyambung. Ya, Bu Susi silakan. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf di luar itu konteks tapi masih menyambung Muharram, bulan Muharram Pak Ustadz. Bulan Muharram itu kan dikatakan bulan yang istimewa. Nah ini saya ada membaca tapi saya juga agak rancu dan mohon penjelasan Pak Ustadz. Dikatakan juga bulan Muharram itu istimewa ada 4 selain peristiwa yang pernah kita dengar, ini ada 14 peristiwa yang istimewa. Itu tertulis katanya di kitab Iyanah At-Talibin 2/267. Antara lain merangkum mengenai peristiwa diterimanya tobat Nabi Adam, setelah turunkan dari surga, diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tinggi, diturunkannya Nabi Nuh, terus diselamatkannya Nabi Ibrahim dari bakaran api dan lain-lainnya sampai 14 peristiwa. Ada juga disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit kulit dan lain-lainnya Pak. Ada 14 peristiwa yang di sini disebutkan. Saya tidak sebutkan lagi yang lainnya. Saya mohon penjelasannya, apakah ini memang istilah Bapak ilmu cocokologi ataukah memang betul ada tersimpan rapih di kitab tersebut gitu Pak. Mohon penjelasan. Ya, memang ada penjelasan seperti yang ada di kitab I'anatul Talibin, itu kitab pelajaran saya itu. I'anatul Talibin itu kitab syarahnya Fathul Mu'in. Ya. Jadi seperti misalnya ya kejadian-kejadian di 10 Muharram. Ya, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran, dari bakaran api dan seterusnya, itu di 10 Muharram. Nabi Adam diturunkan ke bumi 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun 10 Muharram. Nabi Yunus 10 Muharram dan seterusnya. Ya. Nah, yang jadi masalah tuh saya untuk ini perlu berikan hadisnya kepada ibu ya. Saya coba cari. Iya. Ya. Iya Pak. Iya.
Baik ya. Ini ada saya buka untuk yang mengerti bahasa Arab. Yang tidak mengerti bahasa Arab saya terjemah aja ya. Jadi kejadian bersejarah di 10 Muharram. Ya Bu. Pertama, selamatnya Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya dari kejaran Firaun. Nah, yang kedua, diutusnya Abu Salamah bin Abdul Asad ke Thulaihah al-Asadi tahun 4 Hijriah. Itu untuk perang ya. Terus diutus oleh Rasul ya, Muhammad bin Maslamah untuk menghadapi Najd. Ya, yang saat itu Thumamah bin Uthal ditawan tahun 6 Hijriah. Yang keempat, tahun 10 Muharram itu terjadinya atau peristiwa pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha tahun 6 Hijriah. Yang kelima, keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar tahun 7 Hijriah. Ya, keenam, wafatnya Abi Quhafah At-Taimi. Ya, bapaknya Abu Bakar Siddiq tahun 14. Yang ketujuh, wafatnya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Maria Qibtiyah, ibunya Ibrahim. Tahun 16 Hijriah. Yang kedelapan, terbunuhnya Husain hari Jumat ya tahun 61 Hijriah. Itu beberapanya ya. Terus saya akan coba lagi apakah dia berbicara banyak ini tentang 10 Asyura. Jadi Asyuranya Ahlussunnah dengan Asyuranya orang Syiah itu berbeda. Ya, saya buka gambar ya. Saya buka ini ensiklopedi Ibu lihat nggak nih? Lihat ya, jadi kalau Asyuranya Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini nih. Kenapa tidak bisa dikecilin ya? Ini Asyuranya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya puasa. Ya, Asyuranya Syiah ya kayak gini nih. Dijadikan lebaran tapi untuk pukul-pukul sendiri. Ya. Sampai berdarah-darah begitu di Karbala. Ya. Dan nempeleng dirinya sendiri. Nah, jadi kalau Ahlussunnah puasa Siam Yaum Asyura Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tapi kalau Syiah itu tidak begitu, Syiah itu lebaran ya.
Ini saya buka di Wikipedia, Bu. Karena saya mau cari dalil. Ini kejadian-kejadian semua nih. Ya. Berarti tadi yang disebutkan tadi Pak, kejadiannya tidak hanya Asyura tapi di bulan Muharram ya Pak, pada kali Pak ya? Di bulan Asyuranya Muharram. mereka di Asyuranya. Jadi kalau ini saya buka ensiklopedia kejadian-kejadian. Ya, kejadian-kejadiannya perang Dzatur Riqa' ya tahun 5 Hijriah, perang Karbala 61, Salahuddin 561 dan seterusnya. Ini semua nih sampai perang dengan Prancis pas di 10 Muharramnya, banyak kejadian-kejadian itu. Nah, yang disebutkan tadi di kitab I'anatul Talibin, Iya. saya belum dapatkan dalilnya dengan baik. Tapi saya sudah baca itu. Saya baca itu. Ya, dalilnya saya belum dapatkan.